Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau tak perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Di singa yang menerjang semua rintangan, tanpa rasa takut yakini bahwa kamu terhebat. Pendek banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tekadmu panjang. Wis. Ini tekad kita panjang. Wis. Oke, halo guys, balik lagi sama kita Media Morfosis. Oke, jadi di sini kita kedatangan mas-mas keren ya. Kalian lihat sendiri kan, mas-mas gondrong, rambutnya apa masih mulet ya? Atau Wolfcat, bukan mulet. Heeh. Siap. Oke. Oke. Kalian nggak tahu kan? Ini tuh alumni kita. Ada yang tahu nggak ya? Harusnya ada ya. Masa nggak ada yang tahu, Mas? Ya, wis. Enggak ada yang tahu sih. Oke, siap. Sebelum kita mulai, monggo Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku Aziz. Aku alumni SMK 1 Gudean tahun 2021. Oh. Jadi aku adalah multimedia angkatan 10. Dulu masih multimedia. Jadi sebelum ganti nama jurusan jadi DKV, dulu tuh multimedia. Dan aku angkatan ke-10 tahun 2021. Angkatan ke-10 berarti baru ada 10 generasi itu. Iya, ke-10 lah. Itu ya 10, generasi ke-10. Berarti ini ya baru ya hitungannya Mas ya, belum begitu. Ya, belum sih. Baru kemarin. Angkatan berarti angkatan 20. Angkatan 20 apa 21? 21 berarti angkatan udah 21. hampir 4 tahun yang lalu ya. Ya enggak sih? Iya kan? Hampir 4 tahun. Oke. Panggilan Mas Aziz. Oke. Jadi Mas Aziz ini dulu adalah siswa sini juga. Tapi dulu ini ya Mas ya, multimedia. Masih multimedia. Sekarang kan jadi DKV. Nah, dulu Mas Aziz ini adalah siswa multimedia. Oke. Terus Mas Aziz sekarang sendiri nih kesibukannya apa nih? Oke, sekarang aku kuliah di ISI Surakarta. Wah, keren. Semester 4. Dan tapi gini, setelah lulus itu aku kerja dulu 2 tahun di PH. Adalah PH Jogja, Rumah Produksi Indonesia namanya. Jadi aku kerja di situ sambil freelance lah. Itu freelance di PH manapun itu 2 tahun. Nah, itu terus PH? habis itu baru kuliah. Oh. Gitu. PH apa Mas itu Mas? Rumah Produksi Indonesia. Apa itu? Itu PH ini sih bikin dokumenter, series, film gitu. Terus aku juga punya PH sendiri kan. Nah juga proyek-proyek di PH aku sendiri juga ada kayak musik video, terus video profile, wedding ya gitu-gitulah. Oke, pokoknya mencakup multimedia ya. Multimedia. Oke. Terus ini sendiri Mas Aziz di ISI tuh ambil jurusan apa? Jurusan film dan televisi. Oh, anak film berarti ini. Oh, makanya ya wajib gondrong nggak sih? Wajib. Isi itu harus biar kelihatan kalau ini tuh anak isi tuh harus ada ciri khas gondrong, ya kan? Kalau nggak gondrong nggak isi berarti. Wah, betul. Gondrong semua nih. Isi kan ya terkenalnya anak seni kan. Ya, Pasti seni banget, nyeni lah. ya, nyeni, seni nih kan. Bukan, Bukan ya? Bukan. Oke, jadi isi tuh terkenal sama seni. Nah, di sana tuh pasti
rata-rata anaknya pada ingin mengekspresikan dirinya Betul. sekarya mereka, ingin gondrong lah, tatoan boleh nggak mas? Boleh sih. Boleh. Apa aja boleh sih. Oh, Apa aja bebas boleh. ya? Bebas. Bebas ya. Bebas. Tapi jelas dong, yang penting harus ada karya yang bisa, Jelas. walaupun Nomor satu bebas, sih itu. nggak bebasan gitu loh, maksudnya Iya. nggak yang ngawur Nggak ngawur. gitu. Keren isi, keren. Besok mau sekolah isi juga aku paling ya, paling Gas lah. nggak itu di isi sendiri tuh siapa tahu nih kan ada teman-teman yang dari SMK sini nonton kan mungkin, atau dari sekolah-sekolah lain yang masih SMA itu masuk isi tuh gimana mas? Harus apa yang harus kita kasih ke isi biar kita bisa diterima? Yang paling penting Porto sih. Portofolio. Oke, itu yang paling penting ya. Yang paling penting portofolio. Kalau buat tes sendiri gimana? Tes ya, kalau beda-beda kan, tiap jurusan tuh beda-beda. Kalau di FTV itu tuh ada bikin naskah sama porto-porto kita gitu. Jadi di isi Jogja sama isi Solo tuh sama. Jadi ada naskah, ada foto. Nah dari foto itu suruh bikin naskah film gitu sih. Kalau diisi gitu ya. Gitu ujian masuknya gitu. Tapi itu setiap jurusan beda apa sama semua beda kan pastinya? Beda-beda sih. Kalau di kafe tuh disuruh menggambar. Kalau di kafe. Jadi aku kan aku kemarin pilihnya 2 kan. Pilihan pertama FTV, pilihan kedua DKV. Nah, DKV itu suruh menggambar ilustrasi. Jadi ada teks, narasi, kita disuruh menggambar dari narasi itu. Kebalikannya FTV nih, kalau FTV kan udah ada gambar nih. Kita menceritakan gambar. Kalau di kafe ada narasi, kita harus bikin gambar dari narasi itu. Oke, berarti ya jelas anak seni mah harus bisa mengekspresikan Betul. apapun itu yang ada di otaknya. Betul. Gitu, mungkin itu aja sih paling kalau buat kuliahnya. Terus di sini kita mau bahas apa nih mas? Mungkin ini sih asal muasal. Asal muasal. Kenapa aku dulu masuk multimedia gitu aja kali ya? Oh boleh. Oke, berarti ini lumayan mind blowing juga sih. Kenapa? Jadi tuh sebenarnya this is not my first choice. Aduh, aku nggak bisa bahasa Inggris. Bukan bahasa pilihan Inggrisnya pertamaku. Bahasa Inggris. Bukan pilihan pertamaku masuk di sini. Oh, gitu. Oke. Tapi ternyata in the end this is only one I have. Gitu. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya jadi dulu tuh pilihan pertama. Jadi setelah lulus SMP itu tuh pilihan pertama aku tuh SMK Negeri 2 Jogja. Oke. Itu STEMSA. Tahu. Terus pilihan kedua itu tuh SMK Negeri 3 Jogja. Foster. Ya pilihannya sama sih, multimedia semua. Tapi kalau di Foster sendiri kayaknya ini deh, televisi nggak sih lebih ke pas sama aja. Sama aja sih. Kalau dulu masih multimedia sama ya, tapi sekarang nggak tahu ya. Sekarang tuh kayaknya di bukan Foster ya, SMK 3 Jogja. SMK 3 Jogja. Bukan Foster ya. Bukan Foster ya. Bukan Foster ya. Iya, SMK 3 Nah, SMK 3 Jogja tuh kayaknya tuh kalau sekarang kemarin tuh sempat aku cek tuh ini kayak perfilman gitu. Bukan DKV atau multimedia. Lebih ke broadcasting sih kayaknya. Mungkin ya. Mungkin. Aku nggak tahu juga sih. Kayaknya mungkin gitu deh. Gitu tuh. Ya, terus habis itu? Jadi tuh pokoknya kan pilihan pertama SMK 2 Jogja. Iya, SMK 2 Jogja. Pilihan kedua SMK 3 Jogja. Nah, dari dua-duanya di multimedia aku kegeser nih. Jadi aku bisa masuk ke sekolah itu tapi jurusannya TAV, teknik audiovisual. Itu udah bisa masuk, udah diterima. Cuman aku sejak SMP tuh kalau aku nggak multimedia mending nggak gitu. Jadi multimedia akut gitu. Jadi pokoknya harus multimedia gitu. Sama aku dulu juga gitu. Nah, sejak SMP gitu sih. Ngebet banget multimedia gitu. Nah, langsung searching kan SMK yang ada jurusan multimedia di Jogja. Nah, muncul tuh selain SMK 2, SMK 3 itu ada SMK Negeri 1 Godean. Kenapa nggak di SMK 5? Nah, awalnya sebelum aku ngeplan SMK 2 dan SMK 3, aku udah sempet mau daftar SMK 5, jurusan animasi. Gitu. Cuman jauh tengah kota banget. Sementara rumahku di Sleman ditempel gitu kan. Sampai sana ya, kebun binatang sana ya. Jauh banget ya. Nah, makanya jadi antara dua itu sih. Nah, tapi itu tadi kegeser semua tinggal jurusan TAV dan aku tidak mau TAV. Jadi aku langsung search, itu akhirnya menemukan SMK Negeri 1 Godean. Nah, nggak hanya di Google, aku cek juga di YouTube nih SMK 1 Godean. Wah,
karya-karyanya bagus-bagus nih. Mm. Oke lah, langsung gas di sini nih. Jadi sebelumnya nggak ada pikiran di benakku sama sekali mau masuk sini. Gitu, akhirnya udah masuk sini. Oke, keterima. Gitu. Nah, dan pertama kali masuk sini aku tuh belum benar-benar menemukan passionku tuh mau di mana. Gitu. Jadi kan multimedia kompleks banget nih, luas banget nih. Iya, Jadi jelas. multimedia itu ada ya desain, terus ada videografi, fotografi, kompleks lah banyak di situ. Nah, terus kan kamu ingat nggak ini waktu MPLS? Kalau dulu tuh aku tuh disuruh menggambarkan cita-cita. Nah, kamu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Serang nggak ada. Gimana Nggak ada. sih OSIS? Nggak ada. Nggak ada. Osisnya siapa osisnya kemarin? Nah, kalau Kemarin siapa osisnya? kalau aku dulu kan, jadi sama OSIS yang panitia MPLS itu tuh disuruh menggambarkan cita-cita. Menggambar cita-cita. Itu dikumpulin waktu MPLS hari kedua kalau nggak salah, antara hari kedua hari terakhir gitu. Nah di situ kamu tahu nggak aku gambar apa? Gambar apa? Mangaka. Apa? Mangaka tuh apa? Pembuat komik. Komik. Ha. Gitu. Jadi ada orang gambar komik gitu sih. Jadi kan jadi itu tuh waktu itu tuh passionku masih gambar-gambar gitu lah seputar ilustrasi gambar-gambar gitu. Jadi yang aku gambar waktu itu adalah seorang ilustrator komik intinya gitulah, sang pembuat komik gitu. Jadi awal-awal tuh yang mau aku dalemin tuh tentang desain, tentang animasi gitu. Nah jadi sebelumnya tuh waktu aku mau daftar SMK 5 tuh kan aku rencana mau masuk animasi gitu kan. Jadi passionku tuh awal-awal masuk SMK tuh gak jauh-jauh sama animasi desain. Intinya gambar ya. Itu dia gambar-gambar ya. gitulah. Terus udah mulai tahun pertama nih semester 1. Nah di situ, nah aku baru kayak serius nih multimedia. Tau nggak? Kan dulu masih multimedia kan. Nah, jadi dulu multimedia tuh awal-awal tuh kita disuruh ini pelajarannya tuh lebih ke TKJ. Sekarang nggak ada kan? TKJ. Enggak, itu maksudnya Jadi lebih ke rakit komputer. Terus serius. Jadi rakit komputer terus apa ya? Install ulang Windows. kok kayak gitu? Iya. Kok kayak gitu? Jauh banget. Jauh banget dari bayangannya. Jauh banget kan? Namanya apakah ini multimedia? Gitu. Jadi wah. Sorry, aku mau berkata-kata. Enggak apa-apa. Nanti kan yang editor biasa. Multimedia, serius gini gitu kan. Nah, kan aku juga protes kan sama guru gitu. Bu, ini kok multimedia kayak gini gitu. Nah, terus dia bilang gini, sebelum kita masuk ke software, alangkah baiknya kita mengenal hardware. Oke, gitu. Jadi sebelum kita mengenal software kita harus mengenal hardware gitu. Oke. Itu tapi ya nggak masuk juga sih. Ya cuma kayak keluar ya udah ya masuk keluar lagi gitu kan. Iya, buat apa kan ada tukang servis gitu. Kayak ada ya tujuan di sini bukan itu. Intinya itu aja. Kan multimedia. Nggak ada TKJ sama sekali kan. Multimedia gitu. Jadi multimedia itu lebih ke yang ada di dalamnya gitu, software gitu kan. Kamera segala macam gitu. Cuman oke gitu. Nah, tapi selain di TKJ itu tuh ada beberapa pelajaran yang ada fotografi juga, tapi semester 2 kelas 1 semester 2 itu ada fotografi. Terus semester 2 di kelas 1 tuh tugas akhirnya disuruh bikin musik video. Nah itu baru yang mulai agak menarik musik video gitu. Jadi backsound gitu ya kan. Musik video tuh gimana? Lebih ke cover musik video sih, cover video klip gitu. Jadi lebih ke cover video klip. Jadi kita milih sembarang video klip, terus kita bikin covernya gitu sih. Dan itu yang lumayan lah. Baru benar multimedia nih. Gitu. Baru benar multimedia gitu. Udah sesuai bayangan kan agak udah mendekati bayanganku nih udah. Itu sih. Abis itu? Jadi kalau TKJ itu tuh pelajaran di jurusan TKJ kelas 1 sampai 3 di TKJ itu dipadatkan dedikas jadi 1 tahun di multimedia. Oke, paham. Terus itu sih pokoknya yang paling mind blowing itu. Di awal agak shock ya. Shock. Nah, aku kira dulu juga nggak ada pelajaran matematika. Ternyata
ternyata ada matematika aja. Ternyata ada matematika. Enggak, kok bisa ada matematika tuh? Maksudnya gimana? Ada pelajaran matematika. Karena aku kiranya oke nih multimedia, nggak bakal ada matematika, full multimedia, gitu kan. Ternyata ada matematika. Maksudnya pelajaran umum. Pelajaran umum. Oh, maksudnya pelajaran umum. Iya, pelajaran umum. Soalnya aku searching tuh sekolah SMK mana gitu, itu tuh fokus ke kejuruan gitu. Oh, jadi ternyata ada matematika. Tetap ada. Iyalah, ada sampai sekarang kan pelajaran umum tuh masih tetap ada. Nah, terus ini juga sih selain rakit komputer install ulang Windows, yang di TKJ itu ada coding pemrograman sampai gitu. Coding juga. Mau jadi hacker apa mau jadi apa nih? Gitu. Iya. Kok jauh banget ya? Jauh banget. Untung lu nggak masuk pas dulu ya. Nggak, sekarang udah di kafe kan, udah enak kan. Kalau aku masuk dulu kayaknya juga paling nggak betah sekolah nih. Jadi aku kan awal-awal cita-citaku ingin menjadi ilustrator komik. Nah, setelah coding terus, aku mikir gini nih, apa aku menjadi hacker aja ya? Jadi coba full coding soalnya, full coding gitu. Jadi kapan menggambar gitu, kapan gambar nih? Apa jadi ini aja hacker aja? Gitu sih. Soalnya jauh banget soalnya kan. Tuh. Yang di bayanganku kan desain, gambar-gambar seru gitu kan. Ternyata malah matematika, coding, boring gitu. Di kelas jadi gitu sih. merenung. Itu sih. Nah, terus di kelas 2-nya baru masuk ke multimedia yang beneran di kelas 2-nya. Oke, berarti malah yang beneran multimedia tuh malah pas kelas 11. Oh iya, 11 dong. 11. Sorry. Baru multimedia. Jadi kelas 11 tuh awal-awal tuh ada animasi 2 dimensi. Nah, animasi 2 dimensi itu tuh yang pertama itu tuh animasi tradisional. Jadi kita harus gambar di situ. Terus ada desain apa ya? Pokoknya yang trimatra, matra visual. Oke. Gitu-gitu. Sorry aku potong, Mas. Jadi pas di apa tuh namanya? Pas kelas 10 itu tuh bener-bener kayak cuma padat di coding terus malah ada coding software kayak gitu. Iya, full bener-bener TKJ gitu. Bener TKJ. Ya, aku sempat mau pindah juga nih. Anjir, apa pindah aja ya? Gitu. Soalnya gitu, nggak ada menariknya sama sekali. Iya sih. Yang dulu gitu. Sih. Beda banget kan, jauh kan. Nah, gitu. Oke. Terus lanjut kelas 11 tadi. Kelas 11 udah mulai bener-bener the real multimedia. Jadi awal-awal tuh kita disuruh animasi 2 dimensi di mana kita harus menggambar tradisional pakai tangan terus di-scan gitu. Terus ada juga yang desain itu tadi aku lupa mapelnya apa, pokoknya ada inilah gambar-gambar apa ya, lupa aku, pokoknya suruh gambar-gambar lah, didesain gitu. Terus ada apa lagi ya, itu sih yang aku ingat, itu sih pokoknya udah mulai bener-bener udah masuk ke DKV gitu loh, udah masuk ke DKV yang sesungguhnya gitu. Terus di semester 2-nya, kelas 11 semester 2, kan dulu yang kelas 2 semester 2 tuh PKL gitu. Nah, dan aku PKL di PH Jogja, namanya Pendopo Witso. Apa itu PH apa itu? Sebelum PKL di Pendopo Witso kan aku awalnya masih interestnya sama ini kan, sama desain sama animasi gitu kan. Nah, aku awalnya tuh mau PKL di Amikom, di MSV Pictures kalau tahu. MSV Pictures. Itu Battle of Surabaya tahu? Battle of Surabaya. Enggak. Nah, pokoknya itu studionya ini Battle of Surabaya. Itu tuh studio animasi. Studio animasi tingkat internasional. Gitu, ada Aji Saka. Pokoknya itu tuh kantornya di Amikom. Itu udah tingkat internasional lah. Jadi kan awalnya ada penyuluhan dari Pak Ogi, kalau dulu kepala jurusan Pak Ogi ya. Masih Pak Ogi. Nah, dia tuh bikin list PKL bisa di mana aja, bisa di sini gitu. Nah, ada MSV Pictures animasi gitu. Nah, aku dulu kan animasi banget nih. Passion gue kan desain animasi. Oke nih. Jadi aku sama teman-temanku berempat gitu langsung ke MSV. Soalnya kuotanya 4 kan. Jadi langsung cepet-cepet ayo kita langsung aja daripada ini diambil orang gitu. Keburu penuh ya. Keburu penuh. Udah langsung ke Amikom, ke MSV. Nah, habis itu nanya-nanya. Nah, ternyata
di MSV itu tuh berbayar. 1 bulan itu tuh bayar 3 juta. Waduh, Padahal di awal tuh Pak Ugi ngomongnya gratis. free. Oh, free. Oke. Jadi entah ada miskom apa gimana nggak tahu ya, apa yang nembusin harus kepala jurusan apa gimana nggak tahu. Tapi waktunya udah mepet. Jadi harus bener-bener nentuin mau PKL di mana. Yaudah waktu itu yaudahlah, cabut lah yaudah. Jadi aku mencabut impianku untuk PKL di studio animasi internasional Ya dulu lumayan ya, Bang. terbaik. Nah gitu, jadi 3 juta tuh ya. 3 juta per bulan. Padahal bilangnya free gitu. Nah habis itu, wah PKL di mana nih? Udah kecewa tuh. Nah, jadi aku sempat diajak juga sama Mas Anggit. Itu PKL di GM. Apa itu? Itu tuh kayak live streaming event-event gitu. Nah sempat mau di situ juga. Nah tapi ada satu tempat PKL yang itu tuh paling banyak gitu. Namanya Pendopo Witso itu tadi. Oke. Nah, itu paling banyak. Dan aku adalah orang terakhir yang masuk situ. Oh jadi itu Aku gak diajak. itu ngepas apa ini? Soalnya kan waktunya kan mepet. Mm-mm. Waktunya mepet. Nah harus segera menentukan mau PKL di mana. Nah akhirnya aku masuk di situ tuh, di Pendopo. Soalnya itu paling banyak, satu angkatan 19 apa ya kalau nggak salah, 19 apa 20 lupa. Pokoknya paling banyak tuh di situ. Nah di situ berbayar juga sih, tapi berbayarnya cuman satu sesi berapa ya, 600 apa 800 lupa, sekitar segitulah itu satu sesi. Itu sebulannya. Satu sesi Satu sesi itu gimana? 6 bulan. Oh berarti sekali ini toh, sekali apa tuh? 6 bulan apa 3 bulan lupa. Pokoknya satu sesi lah. Satu sesi itu Satu sesi itu berapa ya? Satu sesi berapa? 3 bulan. oh ya, pokoknya satu sesi itu antara 600 800 antara segitu sih. Oke. Kan murah kan daripada yang Ya 3 juta. 3 juta per bulan lagi. Per bulan lagi. Berarti Sewa. kalau 6 bulan berapa tuh? 6 kali 3 18 juta. Baba Bowie. Ya pokoknya satu sesi. Berapa? Bener toh? Bener. Bener. Pintar matematika kok. Itu gunanya ada pelajaran matematika. Nah itu tadi soalnya bikin Gunanya ragu. tuh, soalnya kita bakal menghitung-hitung gitu. Penting banget pelajaran matematika. Bosen tapi. I hate math. Oke, gitu. Oh ya, fun fact dulu tuh aku tuh skillless. Pokoknya dulu tuh aku waktu pertama masuk itu tuh banyak yang lebih pro dari aku. Jadi aku masuk tuh nobody gitu. Aku bukan siapa-siapa gitu. Jadi minder aku dikit. SMP tuh anjir ini gambaranku paling bagus nih. Wis. Ilustrasi paling bagus. Dulu kan di SMP kan ada apa namanya, ajang bikin komik gitulah, dan aku yang terbaik di SMP. Oke. SMP Gitu. mana mas? SMP 2 Turi. 2 Turi itu apa? Ya, SMP 2 Turi itu Negeri 2 Turi. aku nggak tahu sih singkatannya apa biasanya. Singkatan. Oh kan kadang ada kayak Negeri 2 Turi singkatan. udah gitu doang, Negeri 2 Turi. Nggak ada singkatannya bu? Next Wari. Waduh, nggak tahu. Netro. Oh Netro. Nggak tahu. Aku denger taunya Netro. Kalau SMP 2 Turi nggak tahu. Taunya Netro. Tapi tahu. sekarang udah bukan Netro ya? It's not Netro anymore. Oh ya udah. Jadi waktu pertama masuk aku kayak berbesar kepala gitu. Soalnya di SMP, bahkan di SMP kan aku juga pernah ikut FLS 2N film. Itu udah produksi, tinggal editing. Cuman ini udah deadline jadi nggak jadi ikut. Nah itu jadi itulah mengapa kita harus memanage waktu dengan mantep. Dengan baik dong. Dengan baik. Dengan baik. Jadi Oke. dengan baik. Oke. Jangan menyepelekan waktu. Gitu. Tuh dengerin tuh. Siapa yang kerjanya bolos nyepelin waktu? Jadi tidak baik. Hadito. Jadi dan itu aku ikut FLS 2N yang film tingkat SMP kan kelas 3. Jadi yaudah nggak ada kesempatan lagi gitu. Padahal udah syuting, udah editing nih. Jadi sejak SMP itu aku udah ini mainan Premiere, Blender, After Effects gitu-gitu. Jadi semua aku coba sih dulu software dari SMP gitu. Makanya itu alasan kenapa aku mau masuk multimedia gitu. Oke. Udah Di ada SMP ku juga alasannya. kan ada ini juga ekstra apa ya? Aku lupa, pokoknya ekstranya nggak jauh-jauh sama Premiere, After Effects gitu-gitu sih. Ya ekstra seputar multimedia lah ini gitu. Tapi namanya bukan multimedia, apa pokoknya itu sih tentang itu. Oke. Nah, terus ya pokoknya kan itu udah deadline jadi ikut gitu. Nah pokoknya waktu
masuk sini tuh kayak aku ngerasanya aku yang terbaik gitu. Tapi ternyata setelah masuk sini Udah aduh. Nggak ada. Ternyata ada jago-jago ya, temennya lebih jago ya. nggak ada Nggak ya. Langsung kayak gitu ya. nggak ada Baba Bowie. nggak ada Iya, tahu. pokoknya I'm nobody lah di sini. Jadi Kayak banyak yang lebih pro gitu. banyak yang lebih pintar-pintar kan gambarnya. Aku tadinya juga gitu, kayak SMP juga bagus lah aku jadi desainer, bisa lah ini. Terbaik lah aku di SMK. Udah keren nih. Pas masuk sini kok, aduh kok temannya pada jago-jago juga ya. Jadi, yaudahlah Aduh, langsung kayak gitu. Gitu. True relate. Ya, emang. Jadi dulu kan waktu pertama masuk kelas 1 itu tuh sama guru disuruh ikut lomba dokumenter dari Dinas Kebudayaan Sleman. Disuruh ikut lomba film dokumenter. Nah, sama ketua kelasnya itu yang dipilih kan yang pro-pro kan. Dan aku tidak masuk ke dalam itu. Aku ditinggal. Dibuang. Jadi ada 5 orang. Enggak kepake dong. Enggak kepake. Jadi ada satu kelompok itu 5 orang. Jadi yang pilih kan ketua kelas. Jadi ketua kelas kan udah tahu potensi teman-temannya kan. Nah, dia milih 5 teratas. Oke. Mundur cabut. Aku pun waktu itu belum interest banget sama film lah gitu. Jadi aku masih desain gitu, masih mau passionnya masih desain ya. masih desain ya. Belum kepikiran buat film kan. Film gitu. Nah, tapi di situ juga film yang dari perwakilan kelasku nih, yang perwakilan itu tuh belum menang lah, ya kan baru pertama kali. Iya, masih coba-coba juga kan pastinya. Itu sih. Nah, terus sampai mana tadi? Oh ya, yang PKL itu ya. Yang ini yang kan tadi ada ini kan tugas bikin musik video. Nah, itu kelas berapa? Itu kelas 1 semester 2. Nah, itu tuh yang jadi ketua kelompoknya itu kan yang pro juga. Nah, di situ aku udah dipilih nih. Ya lumayan pro. Ya padahal belum ya. Tapi sama ketua kelasku ini, aku dipilih lah sebagai ketua kelompok yang menurut dia udah pro gitu. Jadi udah diakui lah lumayan pro. Meskipun masih belajar. Iya, paham. Gitu. Jadi kan di sela-sela di tengah-tengah semester lah. Kan per kelas tuh pada bikin film-film gitu kan. Nah, jadi aku tuh ya turut ini ikut bantu-bantu gitu, ikut bantu-bantu. Sesuai pengalamanku di SMP FLS 2N itu, terus ya pokoknya sering bantu-bantu gitu. Jadinya si ketua kelasku tuh tahu skillku lah gitu. Jadi yaudah dipilih jadi ketua kelompok musik video. Mas Ajis. Iya. Oke. Terus di musik video tuh kalau aku lihat lagi ya sekarang, cover MV kok gini gitu. Jadi kalau dulu tuh aku lihatnya bagus banget nih, tapi sekarang iya masih proses lah, bagian dari proses. Ya kan wajar kan ngelihatnya dulu sama beda gitu. waktu tuh pasti kan kok jelek ya. Gitu. Iya. Kok dulu aku bisa bikin kayak gini jelek banget ya. Biasa aku juga gitu. Setiap orang pasti gitu nggak sih? Kalau udah ada perkembangan, contoh aja main musik gitu kan pasti rata-rata gitu kan. Main musik tuh dulunya gimana jadi sekarang udah lumayan jago, ngeliat yang dulu pasti kok jelek banget. Jelek banget sih. Jelek banget. Gitu pasti kayak gitu. Terus. Nah, jadi aku tuh agak bukan yang aku tuh interest banget gitu yang PKL di Pendopo. Kan PKL di Pendopo itu tuh pokoknya tugas akhirnya tuh antara disuruh bikin film, disuruh bikin musik video. Jadi pokoknya gak jauh-jauh sama itu sih. Jadi pokoknya ada video art. Jadi aku tuh tahu tuh setelah ini gelar karya. Jadi dulu tuh per tahun tuh ada yang namanya gelar karya. Dan itu 2 kali, gelar karya pertengahan tahun sama gelar karya prom night. Nah, jadi di situ tuh aku ngeliat karya-karya kelas yang PKL di Pendopo gitu. Dan itu tuh keren-keren gitu. Ada musik video art, film, ya gitu-gitu. Jadi oke lah belajar di situ gitu. Ya dan kelas 2-nya aku juga udah ini debut, aku bikin film gitu. Jadi kan yang kelas 1 bikin film yang aku omongin tadi itu tuh proyeknya gagal. Jadi gagal lah pokoknya. Tiap kan dulu belum tahu syuting yang proper tuh gimana, call sheet, jadwal syuting ya, call sheet itu segala macam kan belum tahu kan dulu. Jadi tinggal waktu
ada waktu senggang bikin film lanjut gitu, lanjut syuting, ada waktu senggang lanjut syuting, ya makanya jadi kacau gitu. Jadi nggak tertata, nggak ada penataannya kan harusnya ada penataan jam ini jam segini ya kan. Dulu aku belum tahu itu kan, jadi dulu tuh syutingnya cuman waktu ada ini kita semua ada waktu senggang baru syuting gitu. Padahal nggak semua tuh bisa, ada yang ikut Pasti nggak OSIS, bisa, sibuk nah. gitu makanya wah gagal aja lah, gak usah lanjut lah sampai kelas 2. Ya, waktu kelas 2 kan awalnya yang bikin film tuh yang penulis naskah sama sutradaranya tuh ini temanku Okta namanya, Mas Okta Surya. Aduh Aduh ini jebel gak? Aduh. Itu jadi awalnya proyeknya dia, terus karena dia sibuk OSIS, sibuk segala macam. Nah, akhirnya ya udahlah, ini gimana kalau aku ambil alih aja? Ya udah. Set gini. Gitu ya udah oke gitu. Yaudah, aku ambil alih, aku ganti judul, ganti cerita, akhirnya jadi. Karena beliau sibuk dengan urusan OSIS, kegiatan demi SMK, demi SMK kita. Demi SMK. Jadi Kita OSIS itu bekerja untuk SMK. Betul. Ya. Mantap OSIS. Mantap, keren OSIS. Kalau nggak ada OSIS, Tunggu dulu. kita nggak akan anu sih. Gitu, jadi jadi aku ambil alih. Terus jadi rilis kan. Itu sempat rame dulu di SMK gitu. Nah, pokoknya booming lah di SMK dulu. Jadi tokoh utamanya kan Mas Okta itu kan. Nah, awalnya tokoh utamanya mau aku gitu kan. Aku aja dah enggak apa-apa tokoh utamanya. Terus Okta gak usah dah, aku aja. Aku mau nyoba jadi talent. Serius nih. Ini tuh tentang pembulian gitu. Kan kamu mau jadi ketua OSIS nih, mau pilketos, mau pilihan ketua OSIS. Nah, kalau lu jadi tuh orang, lu bakal kena bully. Wis. Nah gitu, aku bilang gitu kan. Terus Okta nggak masalah. Okta, Uco. Nah, Uco tuh nama karakternya gitu. Itu yang dibully. Yang dibully gitu. Nah, terus waktu udah rilis itu apa yang aku khawatirkan itu benar-benar terjadi. Kalau Okta nggak jadi MC, kalau Okta nggak jadi talent utama, aku yakin dia bakal kepilih jadi ketua OSIS. Kenapa gitu? Ya reputasi bro. Dia main film dia dibully. Kan orang-orang Uco. Padahal dia bukan Uco gitu, dia Okta gitu. Orang-orang nggak bisa bedain nih. Berarti ini ya, itu. Jadi impactnya dalam itu lah. Ini nggak sih kayak anak kecil nggak sih? Maksudnya nggak bisa bedain mana yang acting, iya kan? Nggak semua, tapi kebanyakan gitu bro. Kebanyakan gitu. Pada ikut-ikutan yang lainnya Uco. Berarti bukan, gitu. Berarti mereka yang pada ngatain yang sebenarnya bukan mereka yang ngatain, tapi kekuatan dari filmnya sih. Kekuatan dari filmnya yang membuat orang itu berspekulasi bahwa beneran dia itu bener Uco. Jadi kayak misal ini menghayati banget ya. Iqbal jadi Dylan. Oke, ya. Gitu. Terus Captain America, terus Iron Man gitu kan. Case-nya ini diri asli dari cast tuh hilang gitu. Iya, paham. Diri asli dari cast tuh hilang semua gitu. Kayak contohnya Dylan Iqbal itu pasti rata-rata dia orang-orang tuh taunya Dylan. Makanya dia nggak mau yang filmnya yang terakhir kemarin yang bilang dia nggak mau jadi Dylan lagi kan. Iya. Gara-gara itu. Ya Okta juga gitu. Jadi kekuatan dari impact dari filmnya bahaya banget nih. Iya sih, kalau si film yang kemarin habis apa sih Dylan terus apa Ancika itu? Iya Ancika. Enggak ini banget sih, enggak kerasa sih. Beda kan? Beda banget vibe-nya ya sih. Kalau enggak Iqbal bukan Dylan berarti gitu. Iya. Oke, paham. Gitu impact-nya tuh sebesar itu gitu loh. Jadi film itu tuh impact-nya enggak main-main gitu. Meskipun cuma film pendek buat seru-seruan, tapi anjir impact-nya sedahsyat itu buat kerasa gitu ya. Dia aja waktu orasi pada diketawain Uco orasi. Aku yang denger wah Baba Bowie. Dia tuh Okta anjir, bukan Uco gitu. Ini enggak apa-apa nih aku Enggak apa-apa. Sorry to say. Enggak apa-apa. Jadi itu sih. Kan ya awalnya aku udah warning juga sih, udah memperingatkan. Serius nih, enggak aku aja gitu. Tapi Okta It's okay. Not bad. It's okay. Yeah. I'll try my best. Oke, ya. Alright. Enggak bisa bahasa Inggris ya. Gitu, jadi enggak bisa bahasa Inggris ya. Enggak usah ketawa. Enggak usah ketawa. Dia menerima konsekuensi itu, bro.
Oke. Ya udahlah ya, salah lu sendiri, lu ngapain ambil tukeran gitu, gitu kan. Padahal udah diperingatin ya. Udah, tapi ya udahlah, profesional aja gitu. Sampai dia di ini juga Ya, dibully-bully. gitu. Padahal tapi aku juga merasa bersalah sih. Gini, soalnya aku yang bikin cerita, tuh cowok tuh ngenes banget. Ini kasihan banget dia dibully. Benar dibully lagi. Beneran dibully lagi. Benar gitu. dibully lagi. Oke. Iya, tapi Jadi kalau- ya itu ya pokoknya poinnya ini sih, intinya impact film tuh gede intinya itu sih. Jadi hati-hati aja sih bikin film, meskipun itu film pendek, film-film buat lomba nih kan, DKV ya sering kan ada lomba-lomba gitu film ya. Pokoknya hati-hati aja sih. berarti Impactnya tuh segede itu. ini dong, berarti Mas Okta dia bisa menghayati karakter dia Nah, menjadi iya, Uca dong. Nah, emang kayak gitu apa gimana ya? Maksudnya tuh penjiwaan dia bagus gitu Ya, berarti dia bagus. kan. Penjualan dia bagus, yang direct bagus, ceritanya bagus. SMK-nya Oh, bagus apalagi, juga, bagus apalagi. juga. Iya, bagus Jurusannya juga. apalagi jurusannya? Jurusannya bagus Mantap. juga. Unggulan. Iya, Jurusan unggulan. mungkin. Oh, jadi- iya nggak sih? Iya. Unggulan, program unggulan. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya nggak sih? Iya dong. Gak tau. Iya dong. Iya. Gitu Ya sih. kalau sekarang unggulan sih apa sekarang PM, MPLB, AKL, DKV. DKV udah itu semua. paling kayak lampu apa ya? Kayak ada lightingnya nggak kelihatan dong. Kayak lampu lighting padang. Padang. Nah, yang paling cerah sendiri itu DKV. Dari dulu mungkin ya. Anak-anak banyak berseni. Balik ke Mas Okta gak sih? Enggak, bercanda. Enggak. Mas Okta, maaf ya Mas Okta. Sorry to say. Maaf ya Mas Okta, nggak ada niatan. Emang dia nonton? Apa? Emang dia nonton? Mungkin ya, nggak tahu juga. Nonton sih, nonton Mungkin sih, nonton, dia. nonton ya. Nonton terus dia. Tapi keren tau Mas Okta tuh. Keren banget. Oplos. Mas Okta, keren. Mas Okta tuh keren banget loh Keren dia. banget. Nah, jujur ya, orang yang memotivasiku adalah dia. Ini topiknya nggak apa-apa, dia lagi nih. Nggak apa-apa. Dia Dia suka lagi. dari dulu dia ini. Mungkin dia bisa diundang di podcast selanjutnya sih. Bisa sih, tapi Bisa sih. jangan suruh bahas. Enggak. Ya, pokoknya Ini nggak apa nih, lanjut nggak apa. Enggak, bentar. Ini kan dulu kelas 10 aku juga ini sering dimotivasi sama Mas Okta. Iya, makanya kan. Iya, jadi bener. Dia tuh jago banget motivasi. Ya jauh banget. Jadi aduh, gini sih, pokoknya kata-kata dari dia yang aku inget sampai sekarang. Ini misal karyamu yang dijelek-jelekin orang, dikasih kritik-kritik orang gitu kan. Nah, kata-kata dari dia yang paling aku ingat sampai sekarang adalah ini nih: jadikan itu sebagai palu penghancur atau palu pemicu. Jadi kita cuman bisa milih antara palu pemicu sama palu penghancur. Berarti Jadi kalau mentalmu nggak kuat, karyamu dicaci maki, dikritik orang segala macam. jadi palu penghancur. Kalau kamu jadiin itu sebagai palu penghancur, ya udah, lu Hancur. kamu nggak bisa Iya. berkarya lagi. Paham, Jadi paham. stop. Sorry. You stop at that point gitu. Terus kalau misal sebaliknya lu jadi palu pemicu, semua kritikan, semua ejekan, caci maki itu bisa kamu jadiin buat kamu berkarya lebih baik lagi. Jadi motivasi. Itu sih. Jadi itu kata-kata dari dia yang masih Ah, ada di benakku sampai wah sekarang. ini bisa aku jadiin motivasi juga nih Iya, emangnya buat jadi hidup aku. misal kamu bikin lagumu jelek, lagumu. Ya udah jadiin motivasi. Mana sih? Ah, Jadi buktiin aja. Nggak tahu musik lu. Wis, Gitu aja. iya. Dia tahu apa? Absolut musik gitu. Nah, terus satu lagi nih. Jadi selain ada dua kata. Sorry, tadi aku bilang satu kan. Ada dua. Oke, yang satu? Satunya lagi nih. Kamu cuma bisa milih dari dua ini. Yang pertama, sedikit bisa banyak hal, atau banyak bisa satu hal. Gimana tuh maksudnya sedikit banyak? Nah, awalnya kan dulu aku ditanyain kan sama dia. Kamu cuma bisa milih satu. Banyak bisa sedikit hal. Sedikit bisa. Sedikit bisa banyak hal, apa banyak bisa satu hal. Gitu. Oke, berarti maksudnya tuh bisa banyak hal. Tapi cuma sedikit-sedikit dasar-dasarnya doang. Cuma dasar-dasar atau satu hal tapi lu yang kamu bener-bener menguasai. menguasai. Oke. Nah, aku dulu waktu ditanyain itu, aku bilang aku bakal bisa semuanya.
gitu waktu antara kelas 1 kelas 2 aku lupa. Aku bakal bisa semuanya. Tapi di sekarang ya, di dunia sekarang Enggak jadi. gak bakal bisa. Muntir ya. Kita gak bakal bisa. Putar balik enggak jadi ya. Jadi ya emang bener kita cuma bisa milih satu itu. Jadi antara sedikit bisa banyak hal apa banyak bisa satu hal. Kita cuma bisa milih itu doang. Di bidang apapun. Oke. Bidang apapun. Nah, jadi misalnya kamu bisa apa nih di multimedia lah, di DKV lah, di DKV. Kamu bakal bisa desain, bakal bisa sinematografi, fotografi, apapun itu, bisa semua nih. Nah, itu tapi cuman 50% doang nih, misal 50-50. Yang kepake ya kan. Apa misal bisa satu yang paling bisa, bakal 100% di situ. Misal di DKV fokus ke sinematografinya. Udah di situ doang, fokus di situ aja. Nah, lu bakal kamu bisa cuman satu doang gitu. Oke. Itu sih. Tadi sampai mana? PKL. Lanjut Tadi yang sampai mana? PKL PKL. lah. Lanjut yang PKL. Oh ya, jadi PKL nih. PKL Dia apa tadi, Mas? PKL bukan tentang PKL ya? Oh. Nama PKL-nya apa tadi? Pendopo Witso. Oh, Pendopo Witso. PKL di Pendopo Witso. Awalnya tuh ini ditanyain pada pernah bikin film belum? Pernah nih. Aku yang ditunjuk gitu kan. Kan film kelas, jadi yang kelasku tuh. Tapi sebenarnya ada film lain sih yang buat lomba itu, cuman yang buat ditunjukin itu yang film terakhir yang Ucok itu. Oke lah, ditayangin. Terus ya bukan dihujat sih, cuman dikasih masukan-masukan. Dikritik gini, ya. gini. Tapi aku nilainya juga itu belum maksimal juga, masih ngepang sih. Film pertama kan, debut gitu. Biasa. Ngepang. Meskipun biasa-biasa, tapi ini tanteku sampai nangis gitu nonton Okta. Kenapa emang? Ya karena dia dibully kan. Oh. Gitu tanteku sampai nangis gitu. Beneran ya sampai nangis. Gitu. Jadi ada juga yang ini, adik kelas itu tuh ngemaki-maki. Kasihan tuh, kurang ajar yang bully. Gitu. Sampai denger gitu juga di obrolan di chat di grup kelas berapa gitu, pokoknya ada kelas lah, ada yang gitu juga. Jadi, ya itu tadi impact itu nanti. Yang penting feelingnya udah berasa gitu loh. Meskipun di sinematografi, di audio kurang, tapi ya itu tadi penjiwaan si Okta mantep dia. Iya, dia bisa membawain karakternya secara bagus kan. Mantep. Gitu sih. Nah, awalnya itu terus di PKL tuh tugas pertama disuruh bikin video art. Apa itu video art? Video art tuh jadi kayak video-video sinematik. Ada narasi-narasi gitu, kayak video promosi wisata. Wonderful Indonesia tau gak? Video Wonderful Indonesia. Nggak, aku nggak terlalu mendalami film sih, Mas. Ya banget. Video itu video. Oh, itu video. Video promosi. Enggak. Biasanya sering lewat kan Apa di mana itu? gitu. Apa itu? Iklan. Enggak, iya tahu iklan. Nah, itu banyak sih di iklan Wonderful Indonesia. Ya gitu-gitu video art. Video art terus habis itu tugas berikutnya tuh suruh bikin film. Ya, dia suruh bikin film. Dan aku di situ tuh menjadi askem sama editor. Askem tuh apa? Asisten kameramen. Oke. Asisten kameramen. Askem sama editor. Gitu sih. Terus sutradaranya Mas Okta lagi nih. Gantian nih Mas Okta Ini ya sutradaranya. dari ceritanya Mas di sini nggak pernah jauh dari Mas Okta. Karena dia sosok yang paling memotivasi aku. Oke. Keren bro dia. Bener sih, aku dulu juga sering buat dimotivasi itu tadi. Jadi dia awal masuk kan kelas sebelah nih, multimedia 1. Multimedia 1 tuh udah bikin film. Jadi Diva, Alam, Farhan, Rizky, ini gak apa-apa disebut. Nggak apa-apa. Kelas sebelah tuh udah bikin film, udah diupload di YouTube. Nah, kelasku belum apa-apa gitu. Belum apa-apa. Nah, terus Okta tuh berdiri tuh, dia di depan kelas, berdiri. Marah-marah dia. Kenapa dia marah-marah? Soalnya kelas kita belum ada karya. Marah-marah dia. Ini emang Mas Kita Okta. kapan bikin film? Kelas sebelah tuh udah ada karya. Kita kapan berkarya? Marah-marah dia. Aku takut sama Mas Okta. Takut. Emang Mas Okta sengering itu ya? Iya itu ini buat motif tegas. Oh, tegas. Jadi Tapi aku nggak takut kayaknya kalau sama dia ditegasin gitu. nah dia gitu. Oh, iya. Tegas banget dia. Jadi pernah ada ini pernah ada konflik
ya aku yakin sekarang masih ada sih ya geng-gengan gitu. Heeh. Kumpul circle doang gitu. Ya sampai sekarang kan masih ada kan. Nah, Iya sih. ya. Jelek banget emang ini SMK pasti Jadi banyak kan circle-circle. Baba Bowie. Okta tuh dia tuh tidak ingin seperti itu. Dia juga pernah marah-marah kan. Kan dia ketua kelasnya nih, dia marah-marah. Ayolah kita jangan kayak gini, jangan geng-gengan, jangan circle-circlean. Dia marah-marah. Waktu itu aku keluar ke kantin nongkrong sama kelas sebelah. Gitu aja. Wah, nggak seru banget nih. Dengerin orang marah-marah. Ya udahlah, aku keluar set di kantin nongkrong sama kelas sebelah. Yuk, pokoknya intinya dia tegas lah. Pokoknya gitu. Nah, yang jadi aku termotivasi itu waktu dia mengajak teman-teman untuk berkarya tadi. Oke. Nah, waktu dia ngajak teman-teman berkarya, ayo kita bikin karya. Aku langsung tergugah gitu. Terbangun gitu. Nah, aku langsung nyamperin Okta. Oke, jadi gimana nih film kita? Wis. Nah, itu yang proyek pertama yang gagal tadi, kan. Ya, oke lah. Gara-gara dia jadi semangat berkarya kita tuh bangkit. Kalau nggak ada dia nggak bakal terlahir gitu. Iya. Karya-karya. Tapi Kelas. Mas Okta tuh keren sih, dia emang sering memotivasi kita yang terutama di sering-sering dulu tuh di Talenta tuh. Saya sering banget ngemotivasi gitu. Tapi kalau menurut aku kalau dia sampai marah-marah kayaknya nggak serem deh dia. Mas Okta tuh kalem kelihatannya. Tegas. Oh tegas. Tegas. Tegas ya. Ya kalau tegas aku nggak tahu sih. Ya, tegas dia. Jarang aku ditegasin sama Mas Okta tuh. Gitu, jadi pokoknya mantep lah dia. Oke. Buat motivasi orang. Habis itu. Nah, sampai mana tadi? PKL. PKL ini PKL. PKL nggak jalan-jalan deh perasaan. PKL, oke. Oh, PKL. Tugas kedua bikin film, aku jadi askem sama editor, Okta jadi sutradara. Gitu. Oke, kita bikin film. Kan itu waktu syuting tuh Covid ini kan di base camp kan. Jadi selama 3 hari satu minggu tuh kru tuh di base camp. Jadi yang punya base camp tuh itu rumah punya saudaranya Okta yang udah nggak kepake, yang ditinggal ke Jakarta apa kemana gitu kalau nggak salah. Pokoknya kosong, jadi 1 minggu kru full di situ kan. Nah, waktu habis syuting itu tuh ada berita Covid pertama kali sampai ke Indonesia. Itu kelas 11. Kelas 11. 11 semester 2. Nah, pokoknya syuting kelar, malamnya nonton TV ada tuh berita Covid sampai di Jakarta. Oke. Terus pokoknya timelinenya tuh sih. Terus akhirnya Covid semakin parah, masih editing film. Covid makin parah sampai ke Jogja. Nah, itu harusnya ada tugas akhir satu lagi, itu tuh musik video. Di situ aku jadi scriptwriter. Udah kelar nih naskah nih. Nah, terus ada voting kan, yang punya PKL-nya ini kita suruh vote siapa yang setuju buat tetap bikin musik video apa cancel soalnya Covid. Akhirnya banyak yang setuju cancel, termasuk aku. Jadi mau nggak mau cancel, soalnya waktu itu tuh Covid tuh tampak mengerikan. Gitu. Daripada kena Covid kan takut kan, daripada mati kena Covid. Soalnya dulu menakutkan banget kan dulu. Iya, taunya ini propaganda. Pokoknya. Iya. Dulu kan ngeri banget Covid. Orang-orang denger ke Covid tuh dulu tuh pertama kali, aduh gimana nih? Aduh, banyak yang mati gara Covid. Menakutkan yang gitu mati. kan. Di Jakarta apalagi ya. Banyak banget yang mati sampai nggak boleh dijenguk sama keluarga kan, yang mati. Aduh, masa jasad tuh nggak dijenguk sama keluarga, nggak disolatin kan? Iya bener, aku juga takut dulu. Yalah. Akhirnya nggak jadi produksi tugas akhir, cuma sebatas naskah doang. Udah, kita PKL kelar, kita pencabutan, terus libur kan, terus mau masuk lagi tuh ada pemberitahuan libur 2 minggu. Ini harusnya ujian nih, harusnya masuk sekolah terus ujian. Kan cuma 3 bulan ya, PKL 3 bulan, habis itu tuh ujian gitu kan. Nah, ternyata itu waktu Covid tuh lagi tinggi-tingginya, ada pemberitahuan libur 2 minggu. Dan ternyata libur sampai lulus. 2 tahun. Libur sampai lulus. Dan ke sekolah pun cuman waktu ujian yang di lab apa ya kalau nggak salah. Ujian di lab itu sesekali lah, ke kampus sekali. Gitu. Tapi ya cuman waktu ada butuh lab doang gitu. Ke sekolah lagi kan. Jadi aku tuh sekolah offline tuh cuman 1 tahun setengah. Nggak sampai 1 tahun. 1 tahun lebih dikit. 1 tahun lebih sedikit. Oke. Kan terus PKL kan. Oh iya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah kan? 1 tahun setengah. Oh iya, bener 1 tahun setengah. Jadi aku cuman 1 tahun setengah. Di SMK Ngodian jadi cuma 1 tahun setengah juga. 1 tahun setengah gara-gara Covid.
Emang sialan COVID tuh. Nah, terus tapi di tengah-tengah COVID itu aku pertama kali dapet job MV itu ya waktu soalnya sekolah di rumah tuh nggak efisien. Sekolah di rumah nggak efisien, jadi daripada sekolah di rumah mending cari-cari proyekan gitu. Jadi ya aku nge-freelance itu tuh udah dari kelas 1 semester 2 itu udah freelance dokumentasi acara gitu. Jadi terus waktu COVID itu tuh kebetulan juga ada ini orang minta tolong bikinin musik video. Nah itu atas nama PH aku gitu kan. Jadi awal project musik video ya waktu COVID itu gitu. Nah, terus akhirnya kan itu hasilnya bagus, terus aku direkrut salah satu studio musik di Jogja. Ya freelance itu juga buat produksi musik video. Gitu sih. Jadi ya banyak project freelance juga sih waktu COVID itu. Oke. Terus yaudah COVID lulus dan juga wisuda drive-thru. Tuh wisuda juga online. Drive-thru. Drive-thru dikirim. Kita ke sekolah set Apa itu drive-thru? ngambil ijazah pulang. Oh, Gitu. Jadi nggak ada acara-acara apa gitu. orang dong nggak bisa bahasa Inggris ya kayak gini. Jadi waktu bikin year fit juga terbatas. Jadi kan ada tahunan kan ada yearbook year fit gitu kan. Jadi bikin year fit pun cuman terbatas, nggak bisa rame-rame yang satu angkatan in frame gitu, nggak bisa, jadi terbatas juga. Gitu sih. Jadi kaliku selama 3 tahun kayak gitu. Sekolah nggak kerasa ya jadi nih SMK niatnya 1,5 tahun. cuma aduh nggak kerasa. PKL juga belum kelar ya kan itu berarti Belum kelar, sebenarnya belum kelar. kepotong kan? COVID. Kepotong COVID. Rugi dong. COVID tuh emang kambing. Kenapa harus ada COVID sih? Iya. Ternyata cuman propaganda juga. Buatan COVID itu. Udah direncanain sejak 2015. Bahkan sebelum-sebelumnya. Itu berita dari mana? Banyak. Oh banyak. Emang Jadi itu konspirasinya kayak itu. konspirasinya gitu. Jadi tuh COVID tuh dibuat untuk percepatan digitalisasi. Makanya Oh waktu iya, ada COVID kan ada Zoom, ada online, pada banyak kan. Oh, paham. Jadi COVID tuh dibuat buat percepatan digitalisasi. Biar kita lebih Era banyak digital lah. iya biar bisa main ini. Sekarang kan mana ada yang nggak pakai kayak gini ya kan? Makanya itu gara-gara Dulu COVID. dulu nggak ada. Jadi dulu ada, kalau nggak ada COVID, kamu nggak pegang HP nih. Sama. Iya kan. Sama. Jadi kita nggak pegang HP nih kalau nggak ada COVID. Kalau nggak percepatan digitalisasi. Bener. Terima kasih. Gak jadi. Gitu sih. Oke. Ini denger nih kan kemarin nih aku denger Tegar nih katanya kemarin bilang nih Mas Aziz mau ke sekolahan. Wah ngapain? Ya Mas Aziz kan mau bikin acara di sini. Oh terus ngajakin kamu gitu? Iya, tapi aku cuma diajak sih katanya gitu. Itu acara apa nih? Di-spill aja di sini nih. Oh ya, jadi ini sih berawal dari kan kalau dari angkatanku setiap tahunnya ada 2 gelar karya. Oh, balik ke gelar karya tadi ya. Gelar karya yang tadi. Nah, Jadi gelar karya yang pertengahan tahun sama gelar karya yang prom night. Oke. Gitu. Cuman setelah jadi fun fact juga angkatanku tuh gara-gara COVID nggak jadi bikin tuh acara. Jadi cuma sebatas konsep doang, konsep panitia tuh udah ada, cuman COVID ya udah mau gimana lagi. Nggak jadi. Nah, terus yang angkatan bawahku tuh angkatan yang lulusnya tahun 22 itu tuh juga sempat sekali bikin gelar karya. Nah, terus yang bawahnya lagi itu udah ganti nama jadi The Cafe Night kan ya, jadi The Cafe Night. Nah, dan itu pun The Cafe Night yang pertama dan terakhir. Dan abis itu nggak ada acara gelar karya lagi gitu. Padahal itu tuh culture Kayak kita gitu. Kayak ini ya, kayak apa tuh ciri khasnya di kafe gitu kan jadi ya. SMK ini gitu. Nggak usah ini pada ngetawa ini kenapa sih kayaknya aku berawal dari situ sih, dan juga dan juga aku juga ini dari
komunitas filmku semacam sinema itu juga rencana mau bikin screening film juga buat memperluas apresiasi terhadap film lokal. Jadi kan banyak komunitas-komunitas film lokal tuh yang bikin film tuh cuman di tahap produksi, dan gak di kemana-manain tuh, cuman produksi doang. Nah, jadi aku tuh berencana kerjasama sama di Cafenet. Nah, kerjasama sama di Cafenet buat bikin acara screeningan. Oke. Itu tuh acara screeningan besok tuh bertajuk Berlayar Screening. Gitu. Jadi Berlayar Screening tuh bekerja sama dengan DKV Night SMKN 1 Godian itu untuk mengapresiasi film-film yang sudah diproduksi dari komunitas-komunitas lokal serta dari SMKN 1 Godian. Oke. Jadi buat kita tuh ada event gelar karya lagi gitu. Nah, untuk program pemutarannya ada yang pertama ada layar umum. Nah, layar umum tuh jadi submisi dan juga kompetisi. Jadi seluruh orang di Indonesia bisa submit filmnya di situ. Oke. Ya, di situ juga ada beberapa penghargaan juga di situ karena ini kompetisi ya, ini kompetisi. Ada beberapa penghargaan misal film terbaik, cerita terbaik, sutradara terbaik, sinematografi terbaik, editor terbaik, aktor terbaik, gitu. Terus yang kedua ada layar pelajar DIY. Jadi di layar pelajar tuh dibikin buat mengapresiasi pelajar SMP dan SMA Jogja untuk submit filmnya di acara besok buat kita apresiasi. Oke. Jadi yang terpilih di official selection bakal ya kita apresiasi sertifikat dari SMK sini. Gitu. Terus yang berikutnya ini ada yang paling mantep. Apa tuh? Layar Smego di Cafe Night. Oh. Layar Smego di Cafe Night. Nah itu sama kayak di Cafe Night sebelumnya, sama kayak gelar karya sebelumnya. Di program itu tuh per kelas itu filmnya ditayangin. Oke. Gitu. Jadi ada penayangan film, ada diskusi film juga. Itu. Jadi buat mengapresiasi dan juga mempertontonkan karya-karya di setiap kelas. Gitu. Terus yang berikutnya ada layar alumni. Jadi layar alumni Smego, alumni DKV dari tahun 2020 sampai 2025 besok tuh bisa submit filmnya di layar alumni. Oke. Terus kemudian ada layar komunitas. Jadi kan banyak komunitas yang lahir dari SMK sini. Gitu. Jadi komunitas film yang lahir di SMK sini itu tuh bisa submit filmnya, terus kita diskusi bareng. Kita bikin forum di situ. Banyak banget ya ini ya. Jadi ada layar umum, layar pelajar, layar Smego, layar komunitas, terus layar spesial juga ada. Aduh, banyak Jadi, banget. bakal ada kejutan di layar spesial. Terus kita juga bakal ada workshop sama seminar nih. Oke. Jadi alumni sini bakal jadi narasumbernya buat program workshop sama narasumber. Gitu. Nah, terus di ending nanti bakal ada pitching forum. Jadi yang presentasi cerita terbaik bakal kami bakal diproduksi bareng semacam sinema. Film untuk cerita terbaik. Jadi kita bakal berkomitmen buat produksi film itu. Gitu. Nah, terus buat yang di Cafe Net-nya ada lomba foto juga. Lomba foto itu tuh buat dokumentasi 2 hari acara. Gitu. Ya, pokoknya tunggu aja besok berlayar screening besok Mei. Sekarang masih Januari. Masih lama ya? Iya. Masih lama. Gitu, jadi bersama-sama ya kita ini sih mengapresiasi karya karena banyak film tuh yang cuman sampai di tahap Produksi ya. Benar. dan juga anak-anak di kafe SMKN 1 Godian kan punya banyak potensi. Kalau nggak ditayangkan ya Rugi. sayang. Paham. Gitu. Jadi kan yang layar Smego itu tuh rencana dibuka buat siswa-siswi dan juga alumni. Gitu. Mungkin ada alumni yang tertarik, ini filmnya bagus nih. Besok next project calling lah. Gitu. Yes. Di calling gitu, atau Okay. project komersil. Gitu. Minat gitu. Terus yang di seminar dan workshop juga kita bakal ngisi materi masing-masing ya per divisi lah. Ada seminar skenario, seminar penyutradaraan, workshop sinematografi, workshop tata cahaya, workshop broadcasting, workshop tata suara. Banyak lah besok. Ya tunggu saja di berlayar screening. Oke. Sip, keren. Juga
bekerja sama dengan SMK 1 Godean, tentunya Oke. SMK yang paling mantep. Paling mantap. Only one I have. Oke. Oke. Jadi ya multimedia. Sekarang masih multimedia di situ. Enggak, ini disuruh Mas Desa lah, disuruh Pak. Itu pakai aja pakai itu. Iya, Biar multimedia. ini kan namanya Me apa? Messi Ismail. Kan Namanya dari DKV SMK Negeri 1 Godean. Bekerjasama dengan semacam Cinema. anjay. Ya, jadi kita kan bersama-sama membuat ekosistem film. Dan nggak cuma film, kita bakal ada itu tadi lomba fotografi. Dan kita juga bakal menayangkan eksebisi dari karya-karya poster terbaik di anak-anak di kafe. Poster-poster terbaik bakal kita tempel jadi kayak pameran gitu. Oke. Itu sih. Iya. Orden Cinema. Oke. Orden Cinema. Siap. Keren. Ya, itu sih. Mungkin Ya, jadi semoga lancar. amin. besok. Amin. Ya. Semoga video acaranya besok lancar, nggak ada kendala. Amin. Ya kendala tuh pasti ada sih. Iya. Ya, tapi jangan yang kendala banget ya. Iya kan bener. Di setiap acara tuh pasti ada kendala. Jadi kita harus siap dong. Gitu sih. Ya mungkin gitu aja ya dulu. Ini udah berapa menit sendiri nih? Ya, 20. Iya. Kurang lebih. Udah bodoh lah, berapa deh. Ya mungkin segitu aja dari aku dan Mas Ayis. Nih keren masih Mas Ayis nih. Keren, udah gondrong, cakep. Keren. Lebih keren di kafe SMK 1 Godean. Oke. Ya udah intinya di kafe SMK 1 Godean itu paling keren ya. Ya mungkin segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.